Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, salat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sebagai manusia hidup di alam dunia ini punya rambu-rambu kehidupan. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di muka bumi ini. Tentu punya maksud dan tujuan. Di antara salah satu tujuan Allah hadirkan kita di muka bumi ini adalah untuk ta'abbud, untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk tidak congkak, tidak takabur dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang sudah masyhur, kita sering mendengar daripada guru-guru kita atau para dai-dai yang ada di sekitar kita. Mereka semua menyampaikan bahwasannya la yadkhulul jannata man kana misqalu dzarratin minal kibr. La yadkhulu, tidak akan masuk al jannata ke dalam surga, ya, man, seseorang yang fi qalbihi, di dalam hati mereka, di dalam hatinya misqalu dzarratin, ada secuil, ada sedikit daripada atau sebiji daripada sifat takabur. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sifat takabur. Nah, pengertian takabur adalah sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah riwayat adalah ghamtun nas wa batarul haq, yakni meremehkan manusia dan menolak sebuah kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang patut untuk menjadi teladan bagi kita. Kalau dalam dunia pesantren, insya Allah kita semua sudah tahu, istilahnya sudah banyak mendengar. Salah satunya adalah dikisahkan daripada tokoh besar, yakni Imam Muhammad bin Muhammad Ibnu Malik Al-Andalusi, atau yang kita kenal dengan Imam Ibnu Malik. Beliau ini merupakan salah satu tokoh terkenal dengan karangannya, yakni Alfiyah Ibnu Malik. Dikisahkan di dalam kitab Ibnu Hamdun bahwasannya ketika beliau itu telah mengarang kitab Nazoman Alfiyah Ibnu Malik, beliau itu merasa karangannya itu luar biasa, karangannya hebat, karangannya istimewa, karangannya top. Dan beliau itu merasa bahwasanya karangan-karangan beliau itu, nazom-nazom beliau itu mengalahkan karangan atau nazoman dari yang dikarang oleh guru beliau, yakni Syekh Ibnu Mu'ti, ya, yang mana karangan beliau itu tidak lebih dari kurang lebih 600-an, ya. Beda dengan karangan, ya, yang dibuat oleh Ibnu Malik. Kala itu terbesit di dalam hati beliau apa? Perasaan lebih hebat, perasaan lebih istimewa, perasaan lebih mulia daripada karangan guru beliau. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi Allah Subhanahu wa taala hilangkan hafalan-hafalannya. Yang mana bait-bait tersebut itu kurang lebih ada 1000 bait. 1000 bait alfiyah. Ya, nazoman-nazoman tersebut itu. Nah, ketika hafalan-hafalannya tersebut hilang, ya, akhirnya beliau sadar bahwasannya ternyata saya itu lebih istimewa. Merasa ternyata, ya, saya itu salah, ya, salah karena merasa diri lebih istimewa daripada gurunya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau itu bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya, sehingga ya karangan-karangan tersebut, bait-bait, syair-syair nazoman Alfiyah Ibnu Malik tersebut itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bait Alfiyah tersebut itu ditambahkan 2 bait, ya.
Jadi ada sebuah bait yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik, wa huwa bisabkin khaizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Kalau dalam bahasa lantunan, ya lantunan syair itu ya, dulu kita pernah diajarkan wa huwa bisabkin khaizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila, ya. Karena beliau itu, ya, artinya karena beliau itu adalah orang-orang yang lebih dahulu, maka beliau itu lebih berhak untuk atas pujian-pujianku. Nah, ini sebagai ungkapan rasa syukur beliau atas karangan-karangan bait-bait syair Alfiah Ibnu Malik yang telah beliau karang. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai insan kembali hendaknya punya prinsip belajar untuk tawaduk. Kita jauhi yang namanya takabur, ya. Kita jangan merasa diri istimewa, ya. Kadang kita punya sedikit ilmu saja, kadang sudah pandai untuk menyalah-nyalahkan, ya, menyalah-nyalahkan saudara kita. Ya. Ilmu Allah itu luas, ya. Ilmu Allah itu luas, Pak. Ya. Kadang jangan hanya sedikit, ya, pengetahuan yang kita dapatkan, kita sudah pandai menyalahkan si A, menyalahkan si B. Jangan-jangan kita sendiri yang salah. Karena kebodohan kita tidak mau belajar dan merasa sudah pintar, sudah pandai. Terus kita menyalahkan golongan lain, saudara kita di organisasi lain. Jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar, terus belajar. Mari kita isi diri kita dengan senantiasa taklim ta'alum, dengan belajar, karena ilmu Allah itu sangat luas. Orang itu semakin belajar, maka akan semakin tahu dirinya itu bodoh. Semakin banyak ilmu-ilmu Allah itu yang belum ia dapatkan, yang belum ia pelajari. Ya. Rekan-rekanku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi, mari jauhkan diri kita daripada sifat takabur. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih wah dan lain sebagainya. Kita jauhkan. Mari kita belajar daripada guru-guru kita, ulama-ulama salafun soleh, bagaimana kita mengikis sifat, ya, sifat takabur ini. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, ya, mereka yang lebih hebat, maka mari kita koreksi diri kita, lihat diri kita, ya, bicara pada diri kita. Apa? Dengan cara bagaimana? Orang itu, ya, ilmunya luar biasa. Tentu ketika beramal kemungkinan besar diterima oleh Allah. Sedangkan aku, ya, pengetahuanku masih sangat sedikit. Saya tidak tahu apakah amaliyahku, amal ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang bodoh mungkin, ya, kita jangan langsung merasa diri kita lebih hebat. Gumamkanlah dalam diri kita, bicaralah kepada diri kita, ya. Orang itu beramal, ya, dengan kebodohannya, ya, sehingga dia itu kemungkinan dimaafkan oleh Allah besar. Tetapi aku, ya, belum tentu tahu, tidak tahu apakah amalku ini diterima oleh Allah atau tidak. Kalau kita melihat saudara kita yang non muslim atau orang kafir misalnya, ya, kita jangan langsung menjudge ahli neraka, jangan. Tapi kita lihat, ya, kita koreksi, kita bicara kepada diri kita. Apa itu? Orang itu, ya, saat ini, ya, mungkin belum mendapatkan petunjuk daripada Allah, tapi bisa jadi Allah akan balik. Orang kafir tersebut itu bisa mendapatkan hidayah daripada Allah, sedangkan aku belum tahu apakah hidayah Allah berupa iman ini masih melekat, ya, sampai menjemput ajal. Kita tidak ada yang tahu, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita belajar menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu. Man tawaddu'a rafa'allah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, dan barang siapa yang takabur, maka Allah akan hinakan dirinya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.